Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat. Disimak ya, dan selamat menonton. Masih ingatkah kalian dengan Pak Rudi? Ya, betul. Pak Rudi memiliki kandang kelinci. Kandang kelincinya sangat rapi, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, pembuangan limbah, semuanya sudah dirancang khusus sehingga pengunjung merasa nyaman. Coba kalian perhatikan denah kandang kelinci milik Pak Rudi ini ya. Apa itu denah? Denah adalah gambaran yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, denah letak bangunan. Yang kedua, denah ruangan. Denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah dan denah lokasi sekolah atau kantor. Ini contoh dari denah lingkungan rumah. Dan ini contoh denah lokasi. Denah ruangan. Denah ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya, denah rumah dan sekolah atau kantor. Ini contoh denah sekolahku dan ini contoh denah ruang kelas. Tahukah kalian, gambaran yang lebih luas dari denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peta umum. Yang kedua, peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta Pulau Jawa, peta Pulau Jawa Timur, peta Pulau Jawa Tengah, peta Pulau Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contohnya, peta curah hujan, ada tabel sifat hujannya. Peta kepadatan penduduk, ada jumlah penduduknya. Peta jalur penerbangan, ada jalur penerbangan. Berikut adalah perbedaan peta dan denah. Dilihat baik-baik ya. Masih ingatkah kalian dengan peta Indonesia? Sekarang kita akan belajar pulau-pulau terbesar yang berada di Indonesia. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah Jawa adalah tanah yang subur. Luas Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Batas lautan utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan timur berbatasan dengan Selat Bali. Sedangkan batas daratan utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, selatan berbatasan dengan benua Australia, barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, dan timur berbatasan dengan Pulau Bali dan Madura. Keadaan alam di Pulau Jawa, nama-nama pantai dan laut. Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyar di Banten, Pantai Kelayar di Pacitan, Jawa Timur, dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Nama dataran rendah, ada dataran rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nama-nama gunung, ada Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, Semeru, dan Tangkuban Perahu.
Kedua adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Batas lautan: utara berbatasan dengan Teluk Benggala, selatan berbatasan dengan Selat Sunda, barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan timur berbatasan dengan Selat Malaka. Batasan daratan: utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai, barat berbatasan dengan negara India, dan timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Keadaan alam di Pulau Sumatera: nama-nama pantai dan laut. Pantai: ada Pantai Iboy di Aceh, Pantai Saroke di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, dan Pantai Carocok di Sumatera Barat. Laut: ada Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Nama-nama dataran rendah Asahan, Muara Jambi, dan Kota Jambi. Nama-nama gunung: ada Gunung Marapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan Sinabung. Ketiga, Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan, bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini tumbuh hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi, tetapi yang hanya wilayah Indonesia adalah 544.150 km persegi. Batas lautan: utara tidak berbatasan dengan laut, selatan berbatasan dengan Laut Jawa, barat berbatasan dengan Selat Karimata, timur berbatasan dengan Selat Makassar. Batas daratan: utara berbatasan dengan Malaysia, selatan berbatasan dengan Pulau Jawa, barat berbatasan dengan Bangka Belitung, dan timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Keadaan alam Pulau Kalimantan: nama-nama pantai dan laut. Pantai: ada Pantai Martua di Kalimantan Timur, Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Batu di Kalimantan Barat, Pantai Selimpai di Kalimantan Barat. Laut: ada Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Nama dataran rendah: ada dataran rendah Pangkalan Bun, Ketapang, dan Kuala Kapuas. Nama-nama gunung: ada Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Asing, dan Batu Tilan. Keempat adalah Pulau Sulawesi. Wilayah Sulawesi merupakan daerah terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin atau cekungan, sehingga basin-basin terbentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Batas lautan: utara dibatasi oleh Laut Sulawesi, selatan dibatasi oleh Laut Flores, barat dibatasi oleh Selat Makassar, timur dibatasi oleh Laut Maluku. Batas daratan:
Utara dibatasi oleh Filipina, selatan dibatasi oleh Kepulauan Nusa Tenggara, barat dibatasi oleh Pulau Kalimantan, timur dibatasi oleh Maluku. Keadaan alam Pulau Sulawesi. Nama-nama pantai dan laut. Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Lakeba di Sulawesi Tenggara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, Pantai Pulisan di Sulawesi Utara, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Nama dataran rendah Maros, Makassar, dan Goa. Nama Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Kelabat, dan Gunung Seputan. Kelima, Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Pulau Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Luas Pulau Papua adalah 785.753 km persegi, tetapi yang hanya wilayah Indonesia adalah 316.553 km persegi. Batas lautan. Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, barat berbatasan dengan Laut Banda, timur tidak berbatasan dengan laut. Batas daratan. Utara tidak berbatasan dengan daratan, selatan berbatasan dengan Australia, barat berbatasan dengan Maluku, dan timur berbatasan dengan Papua Nugini. Keadaan alam Pulau Papua. Nama pantai dan laut. Pantai Teluk Triton di Papua Barat, Pantai Bakare di Papua Barat, Pantai Pulau di Papua Barat, Pantai Lampu Satu di Papua, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Halmahera. Nama dataran rendah pesisir Arafuru, Merauke, dan pesisir selatan Papua. Nama gunung, Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan Gunung Dom. Keenam, Kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi dan perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Luas Kepulauan Nusa Tenggara adalah 72.877 km persegi. Batas lautan. Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Bali. Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Barat berbatasan dengan Selat Bali. Timur berbatasan dengan Laut Banda. Batas daratan. Utara berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Selatan berbatasan dengan Australia. Barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Madura. Timur berbatasan dengan Timur Leste. Keadaan alam Kepulauan Nusa Tenggara. Nama pantai dan laut. Pantai Nusa Dua di Bali, Pantai Kuta di Bali, Pantai Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Laut Bali, Laut Flores, Laut Timur, dan Laut Sawu. Nama dataran rendah Gianyar, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Itu saja materi kita hari ini. Sudah paham kan? Baiklah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah 1. Dena adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. 2. Peta merupakan gambaran dari suatu daerah dengan menggunakan skala tertentu. 3. Setiap pulau di Indonesia memiliki batas wilayah masing-masing, baik darat maupun perairan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.